Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengambil satu tema masih berkaitan dengan salat ya. Dengan tema jamak dan juga qasar ya dalam salat. Jamaah rahimakumullah, tentang jamak ya, ini ada perkataan dari Al-Bahuti rahimahullah. Beliau mengatakan faslun fil jam'i baina salatain ya. Ini sebuah pasal yang berbicara tentang menjamak di antara dua salat. Yajuzul jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ihdahuma. Jadi boleh menjamak antara zuhur dan asar di salah satu waktunya ya. Jadi boleh melakukan salat zuhur dan asar di waktu zuhur atau salat zuhur dan asar di waktu asar ya. Wa bainal isya'ain fi waqti ihdahuma, dan boleh menjamak isya'ain. Nah, isya'ain ini artinya maghrib dan isya ya. Boleh menjamak maghrib dan isya di salah satu waktunya ya, maghrib dan isya di waktu maghrib boleh, atau maghrib dan isya di waktu isya ya, itu juga boleh. Fahadhil arba' hiyallati tujma'. Nah, yang empat inilah yang bisa dijamak. Artinya kalau subuh dia tidak bisa dijamak dengan salat apapun, dia harus sendiri ya. Dan jangan salah pasangan. Di sini pasangannya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak boleh menjamak antara asar dan maghrib, gitu ya. Sebab bukan pasangannya. Ya, menjamak asar dan maghrib bukan pasangannya. Tapi zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ya, adapun subuh dia sendiri, tidak bisa dijamak dengan salat apapun. Jika dilakukan salat zuhur dan asar di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim, dikedepankan. Kalau melakukan salat zuhur dan asar di waktu asar, maka jamak takhir ya. Sama, kita melakukan salat maghrib dan isya di waktu maghrib, maka namanya jamaknya jamak takdim ya. Melakukan salat maghrib dan isya di waktu isya, itu jamak takhir. Nah, ini boleh ya, boleh dilakukan. Boleh dilakukan kapan? Fi samani halat ya, yaitu di dalam 8 keadaan. Dalam 8 keadaan. Yang pertama, limusafir yuqsar, yaitu untuk para musafir yang biasanya dia mengqasar salat. Artinya safarnya safar yang jauh ya, ada yang mengatakan 80 km lebih atau 83 km lebih, kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagi musafir dia boleh menjamak, sebab biasanya dalam safar itu ada masyaqqah, ada kesulitan ya, maka dia boleh menjamak, plus boleh mengqasar kalau musafir ya. Jadi kita
jalan ya dari Bogor ke Semarang, ya, di jalan datang waktu zuhur, ya, maka kita boleh terus melaju ya sampai waktu zuhur tertinggal, tidak apa-apa. Kita akan salat zuhur dan asar nanti di waktu asar. Berarti jamaknya jamak takhir, ya. Atau kita berhenti sejenak untuk melakukan salat zuhur plus asar, ya, itu berarti jamaknya jamak takdim. Nah, al-hal hasaniyah, waktu yang kedua yang membolehkan menjamak itu al-marid, ya, yalhaquhu bitarkihi masyaqqah wa dha'f, yaitu ketika seseorang ya sedang sakit yang kalau tidak dijamak maka tubuh ini merasa terlalu berat, ya. Orang sakit ya itu boleh menjamak, sebab orang sakit terkadang kalau dia sholat zuhur di waktu zuhur, datang waktu asar dia harus wudhu lagi baru sholat asar, datang waktu maghrib harus wudhu lagi sholat maghrib, kemudian sholat isya, itu mungkin akan sulit. Maka boleh bagi orang yang sakit, ya, untuk menghilangkan kesulitan dan masyaqqah, ya, salat zuhur dan asar di salah satu waktunya, ya, salat zuhur dan asar di waktu zuhur misalkan, maka ketika datang waktu asar dia sudah tinggal rehat saja karena sudah tadi sholatnya, ya. Maghrib dan isya dia sholat di waktu maghrib, datang waktu isya dia sudah rehat, sudah bisa tidur, ya, karena sudah tadi sholat isyanya. Jadi untuk orang yang sakit yang merasa kesulitan ketika tidak dijamak, maka dia boleh menjamak, ya. Nah, orang sakit tentu lebih butuh menjamak daripada orang yang safar. Yang ketiga, limurdiin limasyaqqati kasratin najasah, bagi seorang wanita yang menyusui, ya, anaknya baru 7 bulan, 6 bulan, dia boleh menjamak. Karena kalau tidak dijamak dia akan sulit dengan banyaknya najis yang menempel pada dirinya, ya. Apalagi ketika belum ada pampers misalkan, pipisnya kemana-mana, datang waktu zuhur dia harus mandi dulu baru sholat zuhur, datang waktu asar mandi lagi, karena kena pipis lagi tuh, harus sholat mandi lagi baru asar, dia akan kesulitan, ya. Maka boleh bagi seorang wanita yang menyusui ketika sering terkena najis, bersentuhan dengan najis, ya, nyebokin, bersihin kotorannya, ini dia akan banyak bersentuhan dengan najis, dan itu adalah masyaqqah, sebuah keberatan, ya. Nah, Islam itu adalah agama yang mudah. Maka boleh bagi seorang ibu yang punya anak kecil yang sering bersentuhan dengan najis untuk memudahkan, ya, untuk menjamak salat, ya, zuhur dengan asar, maghrib dan isya, ya. Nah, ini dikategorikan kamaridin, seperti orang yang sakit, itu masyaqqah tadi. Yang keempat, jemaah rahimakumullah, ya, li'ajiz anit taharah, ya, bagi orang yang sulit, ya, untuk bersuci, ya, baik air ataupun tayamum, ini boleh, ya, airnya sedikit, ya, cukup untuk wudhu hanya beberapa kali saja, maka dia boleh ketika datang waktu zuhur dia wudhu, kemudian wudhu itu untuk sholat zuhur dan asar, ya, sebab belum tentu ketika datang waktu asar dan dia belum sholat asar dia mampu mencari air lagi untuk berwudhu, gitu, ya. Ini boleh bagi orang yang al-ajiz anit taharah, mereka yang kesulitan untuk sering-sering taharah atau bersuci, ini untuk menjamak salat, ya. Yang kelima, ya,
Al-musyar ilaihi biqaulihi aw ajiz an ma'rifati al-waqti kal a'ma. Bagi orang yang kesulitan menentukan waktu, seperti orang buta yang dia tidak sering ditemani oleh saudaranya atau kawannya, dia sulit menentukan waktu, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib dan isya. Maka bagi orang tersebut juga dikatakan boleh untuk menjamak. Ya. Yang keenam, limustahadhah wa nahwiha, ya, kasahib salasil baul. Seperti ya untuk orang yang mustahadhah, itu orang yang sering keluar darah bagi wanita, maka dia juga boleh menjamak sebab dia kategorinya najis. Atau bagi orang yang sering pipis, ya, jadi air kencingnya itu sering keluar, ya, itu juga berarti sering terkena najis. Nabi orang yang semacam ini kategorinya seperti orang yang sakit tadi, maka boleh baginya untuk menjamak, ya. Atau jamaknya jamak suri, ya, jamak suri. Sebagaimana yang Rasul katakan, fa in ya qawiti ala an tuakhiril dhuhra wa tu'ajjilul asra fatagtasilin thumma fatagtasilina thumma tusallina dhuhra wal asra jami'an. Jadi Rasul menyarankan kepada seorang yang mustahadhah, ya, untuk mengakhirkan salat zuhur dan mengawalkan salat asar. Ini berarti jamaknya jamak suri. Dia jamak, tetapi sebenarnya zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Ya. Tapi mengakhirkan zuhur. Misalkan akhir waktu zuhur adalah jam 3 sore. Awal waktu asar adalah jam 3 sore. Gitu ya. Maka salat zuhur dan asarnya di akhir waktu zuhur. Yaitu jam 3 kurang 10 misalkan dia sudah mulai siap-siap. Jam 3 kurang 5 dia salat zuhur. Ketika habis waktu zuhur dan masuk waktu asar, dia langsung salat asar. Nah, ini jamaknya jamak suri sebenarnya. Ya, gambarannya adalah jamak, pada hakikatnya tidak jamak. Itu boleh untuk mempermudahkan. Ya. Nah, kemudian yang ke-7 dan juga di-8, ya, liman lahu syughlun au udhrun yubihu, ya, tarkul jum'ah wal jamaah. Seseorang yang mempunyai kesibukan, ya, sehingga membolehkan untuk meninggalkan salat berjamaah ataupun salat jum'ah, ya, ka khauf ala nafsihi au hurmatihi au malihi. Seperti seseorang yang khawatir terhadap jiwanya, terancam jiwanya, atau khawatir hilang hartanya. Seperti para security, dia tidak bisa meninggalkan posnya di sembarang waktu. Kalau tidak, harta akan terancam, ya. Harta yayasan akan terancam misalkan. Maka boleh bagi orang tersebut untuk menjamak, ya, untuk menjamak. Dan tidak wajib salat berjamaah, tidak wajib salat Jum'ah. Ya, dia diganti dengan zuhur. Ya. Karena khawatir hilangnya harta, baik harta pribadi ataupun harta perusahaan, harta yayasan. Kalau kosong dari penjagaan, tidak ada orang yang menjaga, ya, maka boleh bagi orang tersebut meninggalkan salat berjamaah atau meninggalkan salat Jum'ah diganti dengan zuhur. Nah, lebih aula lagi, boleh bagi mereka untuk menjamak di antara dua salat, ya, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara dalil menjamak, ya, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan,
jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara zuhur dan asar serta antara maghrib dan isya di kota Madinah fi ghairi khaufin wala matarin, padahal bukan karena takut pada waktu itu, bukan karena perang, wala matar, juga bukan karena hujan. Artinya kalau karena perang dan karena hujan itu memang sudah sering dijamak, gitu ya. Karena perang dan hujan sering dijamak karena takut, ya. Atau hujan karena masyaqqah itu senantiasa dijamak oleh Rasul SAW. Tapi ini satu hari pernah dijamak bukan karena takut, juga bukan karena hujan. Qultu li Ibnu Abbas, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, lima fa'ala dzalik. Wahai Ibnu Abbas, ya atas sebab apa Rasul menjamak pada waktu itu? Qala kay la yuhrij ummatahu, agar umatnya tidak terbebani dengan sesuatu. Ya. Mungkin di sini ada satu kejadian ya di mana umatnya akan ada haraj atau kelelahan ya ketika tidak dijamak, maka Rasul SAW menjamak, gitu ya. Nah jamaah rahimakumullah, selanjutnya tentang al-qasr, ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan qasar, ikhtisarus shalah ar-rubaiyah ila rak'atain. Maksud qasar adalah memendekkan salat rubaiyah, yaitu salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, yang 4 rakaat itu zuhur, asar dan juga isya. Nah, berarti ini yang bisa diqasar. Ya, subuh dan maghrib itu tidak diqasar. Adapun yang lainnya itu bisa diqasar. Ya. Jadi min zuhrin wa asrin wa isya'in, baik zuhur, asar ataupun isya, dunal fajri wal maghrib, tanpa subuh dan juga maghrib bi ijma'i ahli ilmi. Ini berdasarkan ijma'. Jadi yang bisa diqasar hanya 3. Ya, dipendekkan salatnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qad furidatis salatu rak'atain di Makkah. Dahulu di Mekah itu salat difardukan 2 rakaat. Ya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau maghrib tetap 3, isya 2 rakaat dan juga subuh 2 rakaat. Awalnya 2 rakaat, kecuali maghrib hanya 3 rakaat. Ya. Nah, kemudian falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah zada ma'a kulli rak'atain illa al-maghrib fa innaha witrun nahar. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka Rasul menambah yang 2 rakaat tadi 2 rakaat lagi. Ya. Yang 2 rakaat tadi ditambah 2 rakaat illa al-maghrib, kecuali maghrib fa innaha witrun nahar, karena maghrib itu adalah salat witir untuk salat yang dilakukan di siang hari. Jadi pengganjilan salat di siang hari itu diganjilkan oleh salat maghrib. Jadi dia 3. Ya. Wa salatul fajri lituli qiraatiha. Dan juga salat subuh itu tidak ditambah, karena biasanya Rasul membaca ya ayat yang panjang di salat subuh. Jadi walaupun tidak ditambah, tetap durasi salatnya cukup lama, karena Rasul senantiasa memilih surat-surat yang panjang dalam salat subuh. Ya. Sehingga yang ditambah 2 rakaat tadi adalah zuhur yang tadinya 2 menjadi 4, asar ditambah 2 lagi jadi 4, dan juga isya ditambah 2 jadi 4. Ya, maghrib seperti biasa yaitu 3, dan juga subuh tetap 2. Ya.
Wa kana idza safar shalla salatal ula. Nah, tapi ketika beliau safar, maka beliau salat sebagaimana salat metode di Mekah, yaitu salatnya 2 rakaat. Ya, gitu. Jadi kalau safar saja, Rasul metodenya kembali kepada metode yang pertama. Ya. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Maghrib dan subuh tetap 3 dan 2. Ya. Nah, kemudian safar yang seperti apa yang bisa mengqasar salat? Ya. Dikatakan wa qasru shalah la yakunu illa fis safaril tawil. Qasar salat itu tidak dilakukan kecuali dalam safar yang panjang atau yang jauh safarnya itu. Wa miqdaruhu bizaman yaumani ya mu'tadilan. Kalau dari sisi waktu itu kira-kira perjalanan normal pada waktu itu yaitu 2 hari 2 malam. Kalau menggunakan meteran ya itu sekitar 83 km atau 80 km. Ya, kurang lebih seperti itu. Ketika menggunakan kendaraan cepat seperti mobil, ya maka dia menggunakan jarak. Ya, ketika sudah menempuh 80 lebih kilometer atau 83, maka boleh bagi orang tersebut untuk mengqasar salat. Ya, yaitu menjadikan salat rubaiyah menjadi 2 rakaat. Nah, tapi ada syarat ya yang jumhur ulama katakan, yaitu wa yushtaratu ayyakuna safar mubahan. Jadi minimal safar yang dilakukan itu adalah safar mubah. Ya, bukan safar maksiat. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Tapi jumhur mengatakan harus safar mubah. Seperti kas-safar fi talabi rizki wal kasbil mubah. Seperti orang safar tujuannya untuk berdagang, untuk rihlah, tamasya, itu boleh. Nah, apalagi kalau safar itu adalah safar qurbah, safar untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kasafar li adail hajj awil umrah au silaturahim au talabil ilm. Ya, seperti safar untuk haji, umrah, silaturahim atau untuk mencari ilmu. Nah, ini lebih boleh. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk orang yang safar, ya untuk orang yang safar, dia mukhayyar bainal qasri wal itmam fi safar. Dia punya 2 pilihan, apakah mau mengqasar salat ataukah untuk menyempurnakan salat. Jadi tidak wajib qasar. Ya, dia walaupun safar ingin zuhur 4 rakaat silahkan. Walau safar ingin 4 rakaat dalam salat asar silahkan. Sebab itu pilihan. Ya. Tapi dari pilihan ini mana yang lebih baik ketika kita safar? Apakah qasar ataukah itmam, menyempurnakan? Ya, para ulama mengatakan ya qasar lebih disukai, lebih afdal daripada penyempurnaan. Ya, jadi salat zuhur dan asar serta isya 2 rakaat saat safar itu lebih baik daripada menyempurnakan 4 rakaat. Kenapa? Karena Rasul bersabda tentang safar, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Ini adalah sedekah dari Allah. Ya. Jadi pengurangan jumlah rakaat salat dari 4 menjadi 2 itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya itu. Ya. Seperti hadiah pengurangan dari Allah Azza wa Jalla, maka terima. Ya. Dan juga Rasul mengatakan innallaha yuhibbu ayyuta rukhasahu. Allah Subhanahu wa taala senang ketika sang hamba
mengambil rukhsah darinya. Ya, ini adalah kesempatan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah hambanya. Dan Allah senang ketika hambanya mengambil ya sesuatu yang mudah. Ini kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka boleh ya seseorang bahkan disukai ya seseorang untuk mengqasar salat. Juga dalam surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya, wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian bersafar meninggalkan perkampungan, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru fis shalah, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat. Ya. Jadi qasar salat itu berdasarkan Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Nah, jamaah rahimakumullah, qasar salat ini bisa dilakukan kalau kita salatnya sendiri atau salat berjamaah bersama musafir yang lain. Kalau kita menjadi makmum di belakang orang mukim, maka kita harus sama salatnya seperti orang yang mukim. Ya, kita sedang safar tapi bermakmum kepada orang yang mukim salat zuhur. Ya, orang yang mukim, imam itu salatnya 4 rakaat, maka kita pun harus 4 rakaat karena kita menjadi makmum. Ya, innama ju'ilal imam liyu'tama bihi, karena imam dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya, kalau mau qasar maka salatnya sendiri atau berjamaah bersama musafir yang lain. Ya. Ini jamaah rahmatullah tentang salat jamak dan juga qasar, yang mudah-mudahan memberikan pencerahan dan juga pengingat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.